Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kali ini kita berada di bagian E ya, grafik fungsi trigonometri. Di subbab kali ini kita membahas 5 materi ya, fungsi trigonometri. Lalu yang kedua adalah nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo dan periode. 3 adalah daerah asal dan daerah hasil ya. Lalu yang keempat ada grafik fungsi trigonometri dan yang kelima adalah grafik fungsi trigonometri sederhana ya. Nanti kita belajar menggambar langsung ya bagaimana itu fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu adalah fungsi trigonometri ya. Sama dengan fungsi-fungsi yang lainnya atau fungsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, bentuknya pun juga seperti ini. Cuma ini modelnya aja ya, mengandung trigonometri ya, sin, cos, atau tan gitu ya. Ini fx sama dengan sin x atau gx sama dengan cos x atau hx sama dengan tan x ya, seperti itu adalah contoh-contoh sederhananya ya. Lalu pengerjaannya pun juga sama, ini contohnya ada fx. Nah, nilai fx-nya segini ya, fx sama dengan sin x per sin x plus cos x ya, untuk nilai x 30 derajat dan x pi per 3 ya. Ini kalau yang belum tahu, pi per 3 ya, pi itu adalah 180 ya. Jadi untuk pi per 3 itu berarti 60 derajat ya. Gitu, ini supaya paham kita memasukkan antara derajat dan radiannya. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kita masukkan langsung ya. Jadi ini yang 30 dulu, sin 30 derajat ya, setengah sin 30 nih, setengah ya. Ini jadinya seperti ini bentukannya ya, lalu dikerjakan dan hasilnya seperti ini ya. Jadi sama ya, tinggal dimasukkan aja ya. Lalu yang kedua itu kalau x-nya itu pi per 3 ya, tinggal dimasukkan pi per 3 tuh. Pi per 3 itu adalah 60 ya, makanya sinnya itu adalah setengah akar 3 tuh ya. Dan sama seperti yang di atas ya, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Itu adalah contoh-contoh sederhana. Nah, jadi pemetaannya ya. Jadi yang di atas tadi 30 ke ini adalah range-nya, ini domainnya, dan ini adalah range-nya gitu ya. Jadi nulisnya begini ya, domain, range gitu ya, sama ya. Seperti fungsi-fungsi yang sebelumnya, ini pun juga sama, ini domainnya, ini adalah range-nya ya, nulisnya pun begini. Ini adalah domainnya, dan ini adalah range-nya. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri ya. Ini ya, nilai maksimum dulu ya, nilai maksimum dan minimum ini perhatikan. Nilai yang ini ya, nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu yang paling tinggi ya, yang bukit gitu ya, yang di sini gitu ya. Ya, ini adalah nilai tertingginya dari grafik, dan nilai minimum adalah nilai yang terendah. Nah, yang rendah itu yang di bawahnya ya, gitu ya, adalah nilai minimum. Lalu ada amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi ini kan nilai maksimumnya ya, kalau kita proyeksikan ya seperti itu, dan ini adalah nilai minimumnya ya. Ini adalah jaraknya dia ya. Nah, yang namanya amplitudo itu adalah setengahnya, yang ini atau ini ya, yang segini aja ya, atau segini aja gitu ya. Ini ada penjelasan segini ya, segini aja atau segini aja. Lalu yang C adalah periode ya. Periode adalah besarnya interval suatu grafik, akan mengulang dengan bentuk yang sama. Maksudnya itu ketika sudah terjadi lembah bukit, ulang lagi. Ini contoh, ini ada setengah bukit ya, seret ya, ada full lembah dan tambah lagi setengah. Nah, selanjutnya dia akan mengulang lagi seperti yang di sana. Nah, inilah yang disebut sebagai satu periode gitu ya, dan ini pun juga sama seterusnya. Segini pun juga disebut sebagai satu periode juga gitu. Oke, lalu ini adalah tabel dari nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode sebuah fungsi. Yang pertama untuk sin. Sin itu nilai maksimumnya selalu 1 ya, sin x maksudnya. Nilai minimumnya min 1, amplitudonya 1 ya, dan periodenya adalah 360 derajat. Cos juga sama dengan sin. Lalu tan, nah ini tak hingga ya, dan min tak hingga. Nah, dan amplitudonya adalah tak hingga, sedangkan periodenya adalah 180 derajat. Nah, inilah kenapa ketika kita belajar tentang sudut yang lebih dari satu putaran, di sana tercantum 180 derajat untuk tan. Nah, dari sini ya, karena periodenya dia itu 180 derajat. Lalu
Kalau bentuknya sekarang yang lebih kompleks lagi yang seperti ini, ya ini ada sin dulu, A sin B dalam kurung X plus C ditambah D, ya ini nilai mutlak maksudnya ya. Nilai mutlak dari A plus D-nya untuk maksimumnya, untuk nilai minimumnya adalah negatif nilai mutlaknya A plus D, ya amplitudenya adalah nilai mutlak A-nya, dan untuk periodenya adalah 360 dibagi B. Ya, begitu juga dengan cos sama, ya, dan tan. Untuk yang tan itu sama, ini tak hingga, min tak hingga, dan 180 min G. Saya pikir cukup gampang nih dihafalkan ya. Baik, yang ketiga ada daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri ya. Kalian sudah memahami sebelumnya apa itu daerah asal, apa itu daerah hasil. Nah, kita harus fokus di sini aja dulu. Untuk sin ya, biasanya memang kita memakai 0 sampai 360 derajat ya. Tadi periodenya pun juga sudah dicantumkan. Satu periodenya sin adalah 360 derajat. Lalu hasilnya ini min 1 sampai 1. Nah, kenapa demikian? Ini dia. Min 1 adalah nilai minimumnya, sedangkan 1 adalah nilai maksimumnya ya. Itu untuk sin dan begitu juga untuk cos ya. Oke. Ini fokus kepada fx sama dengan sin x ya, khusus ya, tidak akan lebih dari ini untuk daerah hasilnya. Nah, yang paling pokok ini adalah yang pada umumnya jika fungsi trigonometri tidak disebutkan domainnya, biasanya itu dalam soal tiba-tiba aja langsung tentukan grafik atau tentukan range dari ini gitu, atau hasilnya dari ini, nilainya dari grafik ini. Nah, itu tidak usah cemas ya, maksudnya domain yang dimaksud itu adalah nilai-nilai X ya yang membuat fungsi trigonometri terdefinisi. Nah, ingat tuh terdefinisi, karena ada ya nilai trigonometri yang tidak terdefinisi adalah tan ya. Tan 90 itu tidak terdefinisi. Contohnya nih, sebagai contoh Gx sama dengan tan X ya, walaupun fungsi Gx sama dengan tan X tidak menyebutkan domain ya. Domain yang dimaksud adalah fungsi Gx adalah nih ya, dilarang tuh 90 derajat. Kenapa? Karena itu tadi, kalau dituliskan 90 derajat maka tidak terdefinisi. Jadi kita harus pandai-pandai membuat domain supaya grafik itu terdefinisi atau fungsi itu terdefinisi, dan daerah hasil fungsi tannya pun juga minta hingga sampai tak hingga ya, karena tadi nilai minimumnya, ini nilai minimumnya, dan yang ini adalah nilai maksimumnya gitu. Lalu yang keempat adalah grafik fungsi ya. Biasanya kalau menggambar grafik kita pakai bantuan tabel ya, memang umumnya begitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ini hanya contoh, biasanya kalau memang kalian punya metode yang lebih mudah, monggo silahkan. Kita memakai tabel ini, jadi dipasangkan X dan Y ya. Biasanya untuk nilai-nilai X itu berupa sudut istimewa. Nah, itu tadi ya, kalian cukup mengambil sudut yang bisa kalian hitung saja. Nanti tinggal dihubungkan titik-titiknya itu ya, lalu letakkan koordinat X dan Y pada bidang koordinat, dan terakhir adalah hubungkan dengan kurva mulus ya. Jadi tidak perlu cemas untuk mengambil sudut harus yang gimana, yang penting sudut itu bisa kalian deteksi atau bisa dihitung ya dengan tanpa bantuan gitu ya. Nah, yang kelima ini kita mulai memahami grafik ya, grafik fungsi trigonus sederhana ya. Yang pertama adalah yang A, itu yang Y sama dengan sin X dulu. Ya, ini domainnya 0 sampai 2pi ya, atau ini 0 sampai ya 0 derajat ini ya, sampai 360 derajat ya. Nah, ini perhatikan ya, ini sama seperti kamu menghafalkan nilai-nilai sin ya di 4 kuadran itu ya. Ini mulai 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, balik lagi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, dan 1 ya. Dan ini berturut-turut, ini 0 ya, ini setengah, ini 0, lalu yang ini 30, ini 45 ya, ini 60 gitu, dan seterusnya ya. Sekali lagi, pi itu adalah 180 derajat ya, nanti tinggal dibagi aja, dan grafiknya pun seperti ini, karena ini 30 ya, nah itu setengah, tinggal dihubungkan gitu. Lalu yang ini 60 ya di sini ya, jadi setengah akar 3 itu 0,8an, jadi diletakkan di sebelah sini. Lalu kalau kalian bertanya, loh di mana letak pi per 4-nya atau sudut 45-nya? Nah, di sini sudah dicantumkan ya, tidak masalah ya, yang penting ini masih terhubung ya. Kalau diletakkan pun mungkin dia berada di tengah-tengah sini ya. Nah, tidak masalah, itu maksudnya yang diambil sudut-sudut istimewa saja ya. Lalu lanjut seterusnya sampai sini ya. Ini adalah satu periode.
Ya, dari 0 ya sampai 360 derajat. Jadi gambarnya hanya begitu, jadi hubung-hubungkan. Yang jelas kuncinya adalah satu, skalanya harus sama. Ini setengah segini ya, berarti kalau satu ya ini dua kalinya gitu ya. Ini pun juga sama, kalau memang kita pakai 30 ya, ya cukup dengan rentangan 30. Soalnya ini 30 selalu ya. Yang ini 30 ya, 30 derajat terus ya. Dan skalanya ini harus sama supaya nanti gambar kalian tidak berantakan ya. Itu tipsnya. Nah, lalu ada cara yang kedua, kalau kita menggunakan bantuan lingkaran, ya. Sebenarnya hasilnya sama, ya, hasilnya yang di sebelah sini itu sama, cuma ada tambahan bantuan lingkaran. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Lingkarannya dibagi seperti ini ya. Ini satu gini itu adalah 30 derajat. Ya, jadi kalau dua ya 60 sampai sini 90 dan seterusnya muter ya. Nah, ini untuk 30 nih ada di sini. Nah, makanya pas dengan setengahnya. Nah, kalau ini berarti 60 ya, 60-nya berarti sama setengah akar 3, dan yang lurus udah 90 nih, lurus sama satu. Lanjut dia ke sini berarti 90 tambah 30 ya 120 ya. Terus ini adalah 150, ini adalah 180 ya, lurus dengan nolnya. Yang ini adalah 210 ya. Lanjut sampai dia kembali lagi ke sini dan akan ketemu dengan 2pi. Nah, itu bebas ya, boleh dipakai dengan lingkaran atau boleh pakai tabel aja ya. Jadi yang pertama tadi pakai tabel, kalau yang kedua ini dia memakai lingkaran. Nah, begini caranya. Nah, lalu sifat fungsi sinus. Nah ya, y sama dengan fx sama dengan sin x ya, fungsi sin. Ini sudah dibahas sebelumnya ya. Nih, perhatikan lagi range-nya ya, min 1 1 ya. Paling kecil ya, paling rendah adalah min 1 dan paling tinggi adalah 1 maksimumnya. Lalu sin min x, nah itu sama dengan min sin x. Nah, ini sudah kita bahas di sudut relasi yang negatif ya di video sebelumnya. Dan yang C, sin x plus k dikali 2pi sama sin x. Nah, ini juga pernah kita bahas. Ini berada di sudut yang lebih dari satu putaran. Nah, ini sin x k plus 2pi, maksudnya k adalah putarannya berapa kali ya, karena 2pi ini menunjukkan periodenya. Lalu kita cukup menghitung x-nya saja ya. Ini sudah dibahas ya, B sama C ya. Lalu yang kedua ada grafik COS. Nah, lalu yang di bawahnya ini adalah grafiknya tuh ya. Kalau grafik COS dia justru dimulai dari sini ya. Nah, kalau sin tadi dari 0 sini. Ini COS-nya dari sini ya. Nah, dia membentuk setengah bukit dulu gitu ya. Nah, setengah bukit ya. Habis itu satu lembah full dan ditambah lagi setengah bukit ya. Sedangkan sin tadi, nah, dia dari sini membentuk begini dia sinnya. Nah, gitu ya. Nah, ini perbedaan grafik sin dan grafik COS. Yang untuk isinya di sini ya, titik-titiknya itu sama ya, dan ininya pun nilai maksimum sama minimum pun juga tidak lebih dari 1 dan min 1, segitu-gitu aja ya, di antara min 1 sampai 1. Nah, kalau dengan bantuan lingkaran pun ya ini dia sama juga seperti yang sin ya, dibuat seperti ini ya. Nah, nanti gimana aja nyamannya kalian, boleh menggunakan tabel juga boleh menggunakan lingkaran ya. Nah, lalu sifat fungsi cos sama seperti sin, range-nya pun juga min 1 1 ya. Lalu ini cos min x, nah ini yang beda ya, cos min x sama dengan cos x ya. Dan untuk yang C, ketika sudutnya dia satu putaran lebih, nah ini dia cos x ya, k kali 2pi sama dengan cos x ya. Ini sama seperti yang sin tadi itu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yang C, ada y sama dengan tan x ya. Ini grafik tan. Untuk grafik tan ya berbeda, sangat berbeda dengan sin dan cos ya, bentuknya seperti ini. Oke, ini saya coba jelaskan satu persatu. Jadi untuk tan 0 ya, ini udah tahu 0 begitu kita ya. Ini 0 di sini. Lalu tan pi per 6 atau 30 itu adalah sepertiga akar 3 di sini. Lalu tan 45 di sini adalah 1 nih. Lalu tan 60 adalah akar 3 ya. Dan 90-nya dia garis lurus begitu. Ini seperti garis asimtot begitu ya. Dia tidak dilewati oleh, karena itu tan 90 itu adalah tak hingga ya.
Kalau di grafik nulisnya begini ya, tapi kalau artinya adalah tak terdefinisi karena tan 90 itu berasal dari sin 90 dibagi cos 90 ya, 1 dibagi 0 begitu. Maka hasilnya tak terdefinisi begitu, dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan seperti ini. Lalu yang ketiga adalah sifat fungsi y sama dengan tan x-nya. Ya. Domainnya yang pertama ya, domainnya itu adalah ini x tidak boleh sama dengan setengah dikali 2k min 1 pi ya. Ini penjelasannya begini. Kalau seandainya k ini kan k-nya bilangan bulat, artinya kelipatan setiap k dari rumus ini ya. Misalkan kita masukkan k-nya itu sama dengan 1 ya, 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa tan 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi, dan itu seterusnya. Jadi seperti itu untuk domainnya. Lalu range-nya adalah ini ya, sama bilangan real ya. Lalu yang B sama dengan sin dan cos. Ini adalah sifat di negatif, dan ini adalah untuk yang satu periode ya. Sebelum kita belajar tentang menggambar grafik langsung ya, ini ada beberapa poin penting yang harus kita ingat ya. Yang pertama, jika ada grafik seperti ini, kalau tadi kita belajar grafik sin x, cos x, tan x ini polos ya. Tapi kalau ini sudah ada embel-embelnya, sudah ada embel-embelan C gitu ya. Ketika ada sin atau y sama dengan sin x min c, itu dapat diperoleh dengan menggeser ke kanan grafik fungsi y sama dengan sin x. Nah, artinya ini menjadi patokan, yang y sama dengan sin x ini adalah sebagai patokannya. Digeser ke kanan sejauh c di satuan searah sumbu x. Nah, yang kedua, kalau grafik fungsi itu x plus c, dapat diperoleh menggeser ke kiri grafik fungsi y sin x. Nah, ini patokannya sejauh c satuan searah sumbu x. Nah, cara mengingatnya adalah begini. Kalau dia dikurangi c ya, kalau dia min nih, maka dia gesernya ke kanan ya sejauh c. Dan kalau dia ditambah, dia digeser ke kiri ya, dari grafik y sin x ya, dengan satuan searah sumbu x ya. Lalu yang c, nah kalau bentuknya seperti ini, nah ini lebih kompleks lagi. Diperoleh dengan menggeser ke kanan grafik fungsi y sama dengan sin bx. Nah, sudah ada b. Y sama dengan sin bx ya, sejauh c satuan searah sumbu x ya. Dan yang d, kalau grafik fungsinya x plus c, nah ini plus berarti digeser ke kiri. Grafik fungsi y sama dengan sin bx ya, sejauh c satuan ya searah sumbu x. Nah, model-model ini harus dihafalkan. Lalu yang kedua, ini ada lagi kalau bentuknya seperti ini. Y sama dengan sin x plus d ya. Kalau yang di atas, penambahan c-nya itu masih berada di jangkauan sin-nya. Maksudnya dia ikut dalam penarikan sin-nya ya. Jadi ini cara menghitungnya, x ditambah c, cari sin-nya. Nah, kalau ini d-nya lepas ya, dia seolah-olah seperti konstanta begitu. Ya, sin x ditambah d dapat diperoleh dengan menggeser grafik y sin x ya ke atas. Nah, sejauh d satuan. Nah, yang kedua, kalau dia min d, menggeser grafik ke bawah ya. Kalau dia plus berarti digeser ke atas, sedangkan kalau dia min digeser ke bawah gitu ya, searah sumbu y. Nah, yang perlu diperhatikan, hati-hati. Yang pertama ini adalah dengan sumbu x, sumbu x, sumbu x, sumbu x ya. Sedangkan yang ini dengan sumbu y ya. Bedanya adalah c-nya atau penambahannya dia ikut penarikan sin-nya atau penarikan trigonometrinya. Kalau sedangkan yang ini d ini seolah dia lepas gitu ya. Dia tidak ikut dalam penarikan sin x-nya atau trigonometrinya nanti. Begitu ya. D ini seolah-olah sebagai konstanta ya, dia berdiri sendiri begitu. Oke, baik, kita praktek dulu sekarang. Ya, coba kita gambar grafik dari fungsi berikut ya. Y sama dengan 2 sin x plus 30. Nah, ini bentuknya sudah lumayan kompleks ya. Kita coba menggunakan tabel saja. Ya, menghitungnya adalah masukkan 0 dulu ya. 0 tambah 30 ya, berarti sin 30 itu setengah. 2 dikali setengah berarti dapatnya 1. Lalu 30
tambah 30 itu 60, sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 dikalikan 2 adalah akar 3 dan seterusnya. Terus setelah itu kita gambar grafiknya ya. Nah, seperti ini grafiknya ya kalau kita gambar. Nah, ini saya mulai dari 0 ya. Ini 0 sampai 360 gitu. X-nya ya. 0-nya adalah 1. Nah, ini 2. Nah, ini ada angka 1, angka 2, ini min 1, min 2 ya. Ingat skalanya harus sama supaya grafiknya terbentuk. Ya, ini hanya saya yang mengambil dengan jarak 30-30 ya. Boleh seperti itu. Ya, kalau dihubungkan akan menjadi seperti ini. Ini jawabannya ya. Jadi sebenarnya semudah itu ya. Tantangannya hanya kepada kesabaran kita untuk mencari domain-domainnya ini dan menghubungkan antara domain dan range-nya untuk menjadi grafik gitu. Nah, untuk membuktikan teori yang sebelumnya ya, yang tentang geser-geseran tadi itu ya, geser kanan, geser kiri, atas, bawah gitu ya. Kita coba membandingkan grafik ini ya, fungsi ini dengan coba kita gambar nanti Y sama dengan sin X ya, bagaimana nanti hubungannya dengan dan Y sama dengan 2 sin X ya. Kita coba begitu nanti apa efeknya ya. Ini kita gambar dulu untuk Y sama dengan sin X ya. Nah, ya ini yang biru. Ini adalah grafik Y sama dengan sin X ya kalau kita analisa. Nah, ternyata kalau kita bandingkan, ternyata grafiknya yang pertama kalau kita lihat dari Y sama dengan sin X, dia perlu digeser ke kiri ya. Geser ke kiri sejauh 30 derajat. Lalu supaya ini sama juga gitu ya. Nah, lalu tingginya ya atau amplitudonya gitu. Ini berbeda. Berbedanya adalah 1 jaraknya. Ini efek dari ini ya, ada 2 di depannya ini gitu. Itu perbedaannya ya kalau kita analisa ya. Lalu sekarang yang kedua kita coba dengan yang Y sama dengan 2 sin X. Oke, kalau kita gabung di grafik yang sebelumnya ya, hasilnya seperti ini tuh ya. Ini ternyata kalau dibandingkan dengan yang aslinya, yang pertama untuk amplitudonya udah sama gitu ya, tingginya pun sudah sama, cuma perbedaannya adalah dia harus digeser ke kiri gitu supaya sama gitu. Nah, ini efek dari plus 30-nya ini ya. Jadi benar ya, kalau dia di plus 30 itu harus digeser ke kiri ya sejauh 30-nya. Jadi ini kalau misalkan kita gabung ketiganya jadi seperti ini bentuknya ya. Yang biru ini adalah grafik untuk Y sama dengan sin X ya. Ini perbandingannya seperti ini untuk membuktikan teori yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Terima kasih, selamat belajar.